Anak laki-laki bisu berusia 10 tahun mengembara kemana-mana, mencari kedua orang tuanya. Kalau lapar, ia hanya memakan sayur dan buah liar. Kalau haus, ia langsung minum dari sungai. Kalau sakit, ia sendiri yang mencari obat lalu merebusnya menjadi ramuan. Hingga suatu hari, ia sampai di sebuah desa terpencil. Awalnya, ia berharap bisa menemukan petunjuk. Namun justru dianggap pembawa sial oleh warga desa dan diusir. Karena merasa tempat itu begitu familiar. Ia pun membuat gubuk kecil di luar desa. Setiap hari, ia menghadang orang lewat dengan bahasa isyarat untuk mencari kabar keluarganya. Namun selalu tanpa hasil. Sampai hari itu, seorang pria khawatir uang santunan 100 ribunya diincar orang. Lalu pura-pura berteriak kehilangan uang. Warga desa pun marah dan bertekad menghukum pencuri. Kebetulan dua anak kecil justru menyeret bocah itu keluar, menuduh dialah pencurinya. Meski bocah itu berusaha mati-matian menjelaskan dengan isyarat, tak seorang pun bisa mengerti. Warga desa pun langsung menghajarnya. Pria itu merasa bersalah melihatnya, lalu membawa bocah itu pulang dan bertanya apa yang terjadi. Bocah itu sadar pria itu tak mengerti bahasa isyarat, lalu menuliskan kata-kata, mengatakan meski ia tak punya siapa-siapa, namun ia tidak pernah mencuri apalagi merampok. Pria itu terkejut membacanya. Malam itu mereka pun berbincang panjang lewat tulisan. Namun dua anak kecil yang melihat hal itu merasa marah. Lalu saat bocah itu tidur, mereka membakar gubuknya. Bocah itu panik berlari mencari pertolongan pada pria itu. Pria itu segera berteriak kebakaran, menyuruh warga desa membantu memadamkan api. Namun begitu tahu yang terbakar adalah gubuk bocah itu, warga bukan menolong malah berdiri menonton, melihat tempat tinggalnya jadi abu. Bocah itu sangat sedih. Pria itu pun teringat pada anaknya yang sudah meninggal. Andai anaknya masih hidup, pasti sudah memberinya cucu seumur bocah itu. Akhirnya ia memutuskan membawa bocah itu pulang, menganggapnya sebagai cucu sendiri. Ia pun mengambil pena dan kertas untuk menanyakan asal-usulnya. Bocah itu buru-buru menuliskan pengalaman hidupnya setahun terakhir. Pria itu baru tahu, ternyata bocah itu bukan hanya menguasai ilmu pengobatan, tulisan tangannya juga indah, bahkan hafal pasal-pasal hukum. Jelas identitasnya tidak sederhana. Bocah itu juga menjelaskan uang bukan dia yang mencuri. Mendengar itu pria itu tersenyum lega, lalu mengaku kehilangan uang hanyalah kebohongan yang ia buat sendiri. Juga berkata anaknya meninggal dalam kecelakaan tambang, dan hanya mendapat santunan 100 ribu dolar. Namun bocah itu menulis di kertas, bahwa santunan kecelakaan kerja minimal 500 ribu dolar. Pria itu langsung bertanya kenapa ia tidak bilang dari awal. Bocah itu hanya menunduk. Pria itu pun merasa malu karena sudah salah paham. Ia lalu berjanji, dalam waktu dekat mereka akan pergi menuntut sisa uang santunan, dan menggunakan uang itu untuk mencari orang tua bocah itu. Sejak saat itu mereka hidup bahagia bersama. Hingga suatu hari, dua anak kecil itu kembali mengganggu bocah itu. Untung saja pria itu datang dan mengusir mereka. Namun mereka malah memanggil ayahnya yang seorang preman desa. Meski pria itu sudah menjelaskan, bahwa anak-anak itu yang lebih dulu mengganggu bocah itu. Preman itu tetap mengancam, kalau berani lagi marahi anaknya, maka ia akan membunuh mereka berdua. Pria itu tak berdaya dan hanya bisa mengalah. Menyadari dirinya tak bisa melindungi bocah itu. Keesokan harinya ia mengajaknya ke kota untuk mencari orang tuanya, sekalian menuntut sisa santunan anaknya. Kebetulan saat itu direktur perusahaan tempat anaknya bekerja melihat iklan orang terkaya yang mencari cucunya dengan hadiah 1 miliar. Ia pun berpikir kalau bisa menemukan cucu itu, pasti akan mendapat dukungan besar. Namun ia merasa anak berusia 8 tahun yang bisu dan mengembara 2 tahun pasti sudah mati. Belum selesai ia berbicara, pria itu datang bersama bocah itu. Direktur merasa wajah bocah itu agak familiar. Namun setelah tahu tujuan mereka hanya soal santunan, ia pun berkata semua sudah dibayar dan tak bisa membantu lagi. Pria itu buru-buru menjelaskan, ia hanya ingin memastikan apakah santunan memang 500 ribu dolar. Setelah mendapat jawaban